Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bersama dengan Bapak Kapolres Bone, AKBP Ardiansyah. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Ika. Bagaimana kabarnya malam ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini kok kayak ustaz ya, Pak, malam ini? Apa karena ini momen Ramadan, Pak, ya? Ya, alhamdulillah. Tadi saya habis sholat tarawih di masjid. Masya Allah. Koran. Masya Allah. Kebetulan ada undangan dari Mbak Ika Ya. Harusnya langsung ke sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, mungkin banyak ya warga Bone yang belum mengenal sosok yang satu ini. Padahal beliau adalah putra daerah, ya Pak ya, lahir di Bone, asli Bone. Dan mungkin bisa cerita sedikit Pak pengalamannya, kenapa harus memilih kembali ke Bone? Saya rasa untuk perkenalan, saya sudah berdinas itu kurang lebih 8 bulan. 8 bulan ya, di 8 Bone, bulan. Pak, ya? Tentunya masyarakat Bone mayoritas sudah pada tahu. Tapi alangkah baiknya saya juga akan memperkenalkan diri. Kebetulan kan tidak semuanya masyarakat Ya, betul. sudah tahu. Nama saya Ardiansyah. Kalau melihat nama itu bukan orang Bugis, Ya. tapi orang Banjar. Kan itu. Oh gitu. Tapi kebetulan alhamdulillah saya lahir di Bone pada tanggal 14 November 1980. Kebetulan saya SD juga di sini, SD 10. SMP-nya pas depan Polres, SMP 3. SMA-nya dulu SMA 2, sekarang sudah berubah jadi SMA 3. Alhamdulillah saya lahir di sini, besar di sini, dan sekolah pun di sini. Orang tua dua-duanya orang Bone? Alhamdulillah, orang tua dua-duanya orang Bone. Kebetulan mertua juga orang Bone. Oh, Alhamdulillah. Mertua itu orang Kajuar, tapi dia tinggal di BTN Londrai di Bajoy. Kebetulan saya sudah 17 tahun meninggalkan Bone semenjak 99 karena pas itu lulus akademi kepolisian, 3 tahun di akademi kepolisian, dan penempatan pertama saya itu ada di Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan. Di Kalimantan Timur itu kurang lebih 7 tahun. Alhamdulillah diberikan kesempatan lagi sekolah namanya PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Setelah itu karena ini kepolisian kan biasa ditempatkan di mana-mana. Alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk tugas di kota besar. Ibaratnya anak kampung tugas di kota, tugas di kota. Alhamdulillah saya diberikan amanat tugas di Jakarta. Sebelum di sini di Jakarta, Pak ya? Iya, sebelum di sini Jakarta, dan kemudian 2018 saya diberikan kepercayaan lagi untuk sekolah namanya Sekolah Menengah Pimpinan, yaitu yang disingkat adalah SSPMN. Nah, alhamdulillah setelah SSPMN waktu itu saya ditempatkan di Polda Sulsel. Dan di sana saya menjabat Kasat-Intel di Polrestabes Makassar. 8 bulan kemudian saya kembali ke Jakarta dan terakhir menjabat sebagai Kapolsek di Jakarta Utara. Nah, alhamdulillah diberikan kepercayaan amanah dari pimpinan untuk tugas di kampung. Alhamdulillah ternyata sesuai dengan cita-cita terdahulu, kapan saya bisa kembali ke Bone untuk mengabdi kepada Kabupaten Bone. Tentunya wilayah ini kan yang dimana tempat kelahiran kita, ini merupakan dari tantangan untuk bagaimana bisa bertugas di Kabupaten Bone. Mungkin itu singkat pengalaman dan histori saya mulai dari sekolah, lahir maupun karir pendidikan saya di kepolisian. Seperti itu, Mbak Ika. Jadi gimana nih Pak, selama 8 bulan ini setahu saya, yang saya tahu informasi itu waktu di Polda kemarin sepak terjang Bapak agak mana gitu ya. Bagaimana dengan Bone ini? Apakah ada kendala-kendala yang notabene ini kan kampung halaman Bapak, otomatis dilema lah ya jika ada beberapa kasus yang mungkin melibatkan keluarga dan sebagainya. Gimana tuh Pak? Pada prinsipnya tugas kepolisian itu hampir sama di mana saja, cuma hanya yang membedakan karakteristik wilayah kan. Kita harus menyesuaikan dengan kearifan lokal. Alhamdulillah di Bone ini, karena kebetulan saya juga asli di sini, karakteristik masyarakatnya pasti tahu. Cuma hanya dinamika sosialnya yang nggak berubah. Karena dulu waktu SD, SMP itu kan dulu masih sepi. Setelah saya kembali lagi, Masya Allah, Bone sangat luar biasa. Maksudnya penduduknya yang begitu padat dan kotanya ya mohon maaf ya mungkin seperti itu luasnya, tapi masyarakat yang berkembang. Akhirnya ya kita bisa lihat Dulu saya jam 6 masih sepi waktu saya masih jalan-jalan, tapi ternyata di sini
pas saya dinas di Kabupaten Bone, alhamdulillah luar biasa. Pada pukul 6 itu ya sudah mulai aktivitas masyarakat yang sangat luar biasa. Di samping itu mungkin menjadi kendala, tadi Mbak Ika menyampaikan bahwa kalau ada masyarakat atau keluarga yang ada bermasalah itu resiko, itu udah pasti. Tapi tentunya kami akan memberikan pengertian bahwa tugas kepolisian itu ya harus seperti ini. Kita tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi, kepentingan secara umum. Yang penting pada prinsipnya kita harus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa apa yang selalu diperbuat itu belum tentu benar. Tapi ya ini tantangan bagi kami supaya bisa memberikan pemahaman kepada keluarga maupun masyarakat terkait permasalahan-permasalahan yang di Bone. Seperti itu Mbak Ika. Sulit nggak sih Pak, maksudnya berada di lingkungan yang begitu akrab sebelumnya dengan kita, kemudian kita harus melakukan penegakan hukum, sulit nggak sih? Saya rasa tidak sulit. Yang penting selama ada komunikasi ya, intens dengan masyarakat. Karena kebetulan ya kita bisa lihat sekarang ya kebanyakan sih ya keluarga, teman-teman, sahabat maupun dengan tetangga kan. Pada prinsipnya kita sudah saling mengenal. Yang penting mereka harus saling memahami. Karena setiap ada permasalahan yang muncul, ya untuk menjelaskan harus lebih detail supaya jangan sampai ada salah pengertian. Dan juga kita harus lebih aktif karena jangan sampai nanti ketika kita tidak melayani mereka, ya mohon maaf, budaya kita nanti bilang baru jadi Kapolres kok sombong sekali nih kan. Betul. Ini yang harus kita memahami dan harus kita berikan juga pemahaman kepada masyarakat maupun dengan keluarga. Berarti nggak ada masalah Pak ya dari segi penegakan alhamdulillah nggak masalah Mbak Ika. Tidak ada masalah. Bagaimana dengan citra beberapa daerah di Bone yang disebut sebagai kampung narkoba? Apakah menurut Bapak memang seperti itu setelah Bapak datang ke sini atau bagaimana? Sebenarnya narkoba ini kan bukan cuma hanya di Bone. Ini sudah global, bukan cuma hanya di Indonesia maupun di luar negeri. Tapi kita fokuskan dulu di Kabupaten Bone. Ya itu tadi, perkembangan di Kabupaten Bone dinamika sangat luar biasa Mbak Ika. Akhirnya kan kehidupannya masyarakatnya sudah heterogen semua, sudah bercampur-campur. Maksudnya ya sudah banyak yang masuk lah dari mana segala bidang. Tentunya ya terkait masalah narkoba ini ya ini bukan rahasia umum lagi. Tentunya ini adalah merupakan suatu tantangan bagi saya sendiri secara pribadi, bagaimana narkoba ini kita bisa hilangkan. Tentunya banyak strategi yang sudah kami kembangkan pada prinsipnya. Yang penting bagaimana masyarakat ini harus bisa mendukung secara sepenuhnya. Ya kenapa? Kalau masyarakat tidak mendukung ya mohon maaf, yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah personil di Kabupaten Bone ini kan sekitar 900 personil. Ya, sedangkan penduduk kita kurang lebih 800 jiwa. Dimana kalau persentase untuk personil dengan masyarakat itu persentasenya ya 1 berbanding 1000 bahkan sampai dengan 1500. Dan idealnya itu menurut aturannya itu ya 1 berbanding 200 sampai dengan 300. Nah, tentunya peran masyarakat di sini kita sangat butuhkan, memberikan informasi atau bahkan mungkin melakukan kontrol sosial ya, di mana masyarakat kita di Bone ini ya sangat cerdas ya memberikan masukan kepada kita. Tentunya kami harus optimis untuk memberantas narkoba ini, dan kita tidak main-main. Jangankan masyarakat ya, mungkin sudah beredar di mana-mana, sudah juga melihat, sudah beberapa disiarkan bahwa anggota kami ada juga kami mohon maaf berhentikan tidak hormat karena memang dia main-main dengan narkoba. Makanya daripada itu prinsip saya sih secara pribadi bahwa kalau bagaimana kita bisa mengungkap suatu perbuatan yang jahat itu minimal kita dulu yang harus kita bersihkan, supaya masyarakat lebih paham ternyata bukan cuma masyarakat yang dibersihkan terkait masalah narkoba. Oh, anggota pun yang ada internal itu pun harus ditindak. Seperti itu, Mbak. Yang lebih berat sedikit nih Pak, bagaimana dengan penanganan kasus korupsi di Bone? Apalagi gini ya, kalau narkoba ya mungkin karena levelnya masih masyarakat, tapi kalau korupsi kan otomatis levelnya pejabat. Dan sementara Bapak Kapolres ini diketahui keluarga besarnya tuh pejabat semua ya. Jadi gimana sih Pak? Yang tadi sampaikan Mbak, kita tidak boleh mementingkan pribadi atau mementingkan golongan, kemudian kita harus melihat secara umum. Tentunya kan kalau memang ada
pejabat ataupun keluarga yang terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi, ya otomatis pasti akan kami tindak sesuai dengan prosedur yang ada, tidak bisa main-main. Tetapi sekarang kan sudah ada mekanisme dan prosesnya. Penanganan korupsi itu tidak sama dengan penanganan kasus-kasus yang lain. Ini butuh proses yang lama. Tapi pada prinsipnya, setiap ada pelaku-pelaku kejahatan ataupun tindakan-tindakan pidana yang lain, khususnya juga sama narkotika maupun dengan korupsi, ya tetap harus kita lakukan secara profesional. Tidak bisa tembang pilih mau keluarga mau apa, kan itu ada proses semuanya, ada aturan mainnya. Ya insya Allah selama ini kami tetap masih berproses dalam kasus-kasus yang ada, baik korupsi, narkotika maupun kejahatan-kejahatan konvensional kan yang lainnya. Pada prinsipnya semuanya tidak bisa kita harus memilah-milah siapa dia dan hubungan kami seperti apa. Tentunya harus kita melakukan secara profesional lah. Seperti itu, Mbak. Tapi menurut penilaian Bapak, memang rentan nggak sih? Maksudnya di tubuh kepolisian maupun kejaksaan, apakah memang rentan hal-hal seperti itu? Ya itu tergantung oknum. Kembali lagi ke oknum. Semuanya rentan. Karena kalau ada peluang, ya tergantung dari niat dan kesempatan. Kan itu. Ini harus lebih beringan. Bukan cuma di kepolisian atau di kejaksaan, semua bidang pun ya, bisa rentan dengan seperti itu. Kalau ada kemauan-maunya harus seperti itu, ya pasti peluang-peluang pasti ada. Tapi ini kembali lagi ke person masing-masing. Kan kita tidak boleh menjudge bahwa polisi seperti ini secara keseluruhan, jaksa seperti ini ataupun instansi lain seperti ini. Tapi ini kan ini hanya oknum. Banyak juga kok personil atau mungkin pegawai-pegawai yang baik, tidak semuanya terlibat dalam hal seperti itu, Mbak. Ngomong-ngomong soal aksi 11 April besok, insya Allah. Bagaimana kepolisian menyikapi aksi besok? Karena ini agenda nasional ya, karena tanggal 11 April itu merupakan agenda secara keseluruhan, bukan cuma hanya di Bone tapi secara menyeluruh Indonesia. Ini kita sudah harus mempersiapkan. Ya, kebetulan di Kabupaten Bone ada beberapa perguruan tinggi dan beberapa mahasiswa dan OKP organisasi kemahasiswaan ini yang sudah juga menganggarkan besok pada tanggal 11. Kami dari kepolisian tentunya sudah kita melakukan suatu pendekatan, komunikasi dengan adik-adik mahasiswa maupun dengan masyarakat, terutama nanti memberikan pemahaman kepada masyarakat pejalan kaki bahwa tanggal 11 ini ada agenda besar yang dilakukan oleh adik-adik kita kepada mahasiswa. Polisi melakukan suatu kegiatan, ya pertama tadi melakukan pengamanan, yang kedua mengalihkan arus, yang ketiga ya untuk menjaga situasi dan kondisi. Ya kita harus paham adik-adik kita ini kan untuk menyampaikan aspirasi tentunya ada tujuan, ya kan itu. Ya tujuannya ini harus kita bisa akomodir dan bisa nanti kita salurkan dan bisa memfasilitasi keinginan bule-bule ini, apakah ada keinginan untuk audiensi atau seperti apa. Itu yang harus kami menjaga supaya dalam situasi nanti alhamdulillah bisa berjalan dengan aman dan lancar, Mbak. Ini kan diprediksi akan ada sekitar 200 massa yang turun. Kalau dari kepolisian sendiri berapa personil yang akan diturunkan, Pak? Kami menurunkan untuk kepolisian sendiri itu sekitar 425 personil. 425. Insya Allah kami akan berarti setengah dari personil yang ada kami terjunkan untuk mengantisipasi, karena prinsip kami kita tidak boleh underestimate, ya, karena kita tidak boleh menganggap remeh. Namanya situasi dan dinamika tadi saya sampaikan di Bone ini ya harus kita bisa harus kita bisa amankan, karena tadi tidak ada bisa memprediksi kira-kira apa yang bisa terjadi ini. Tapi insya Allah berkat nanti kerjasama yang lain dan juga bukan cuma hanya kepolisian yang kita libatkan, ada dari Pemda maupun dari TNI, kita juga minta pelibatan personel supaya sama-sama membantu untuk menjaga situasi Kamtipmas yang nanti yang akan dilakukan oleh adik-adik kita nanti. Kalau semisalnya gini nih Pak, ini kan kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi besok. Kalau misalnya terjadi chaos, bagaimana tindakan? Apakah Bapak memberikan perintah untuk melakukan aksi preventif atau persuasif seperti apa, Pak? Insya Allah, mudah-mudahan optimis, harus aman. Nah kan itu, kalau kita berpikiran chaos berarti ada upaya ini untuk terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi insya Allah tetap kita semaksimal mungkin harus kita menjaga situasi. Intinya jangan terpancing. Apalagi ini bulan puasa kan, ya mohon maaf kalau bulan puasa haus apa dan sebagainya, pasti hawa nafsu ini semakin
semakin besar untuk melakukan tindak-tindakan yang mungkin mohon maaf akan terjadinya ada indikasi untuk bentuk. Tapi semaksimal mungkin kami harus menjaga, ya namanya adik-adik kita menyampaikan aspirasi harus kita jaga semaksimal mungkin. Intinya adalah komunikasi. Gimana kita mau komunikasi antara satu sama lain supaya semua terjalin, semuanya bisa terakomodir apa yang diinginkan oleh cara bersama-sama. Seperti itu, Mbak. Personel yang turun ini akan dibekali alat nggak, Sap? Dibekali alat atau senjata mungkin yang... Senjata tidak. Itu pasti senjata kita tidak bekali untuk kalau posisi senjata anggota. kesannya ini Iya, ya, anarkis. terlalu ini. Enggak, kalau senjata tidak ada, Mbak. Pada prinsipnya senjata kami Bentukan kali ya? Pentungan sih enggak juga sih. Ya, cuma masyarakat polisinya aja bisa bernegosiasi, terutama anti poluan. Kita ke depan kan anti poluan. Kan poluan lebih apa ya? Lebih empati lah kepada teman-teman mahasiswa, karena kami yakin besok juga mayoritas juga ada mahasiswi juga yang akan banyak yang turun. Jadi itu yang harus kita jaga, karena poluan juga ini ya sama gender kan otomatis komunikasinya lebih bagus seperti itu, Mbak. Pernah di 2019 kalau nggak salah Pak ya, aksi itu sempat membuat gedung DPR terbakar. Apakah ada persiapan khusus dari kepolisian mengantisipasi hal tersebut? Pasti itu. Kita antisipasi dengan pengalaman-pengalaman terdahulu, ya kan? Karena ada sudah terjadi waktu itu, ya kami kembali lagi. Mungkin komunikasi yang agak kurang. Nah, ini harus kita intens komunikasi, memahami dan mengerti apa keinginan adik-adik kita ini. Kira-kira agenda saat ini seperti apa? Oh, nanti ada pertemuan ya, kita harus upayakan mempertemukan dengan siapa nanti. Makanya kemungkinan bisa munculnya waktu itu ya tadi karena adanya komunikasi yang kurang baik dengan siapa ya? Mungkin dengan kita kepolisian, dengan adik-adik mahasiswa ataupun dengan yang akan dituju untuk jadikan sebagai audiensi, ya kan udah ada pertemuan itu mungkin ada tidak persiapan. Tapi insya Allah besok kami akan persiapkan secara keseluruhan. Mudah-mudahan apa yang diinginkan ada kita ini bisa kita akomodir dengan baik supaya untuk menjaga situasi dan kamtipmas yang ada.